Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak solih-solihah? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Yes. Nah, anak-anakku semua, hari ini bertemu lagi dengan Bu Idi. Kita masuk ke pembelajaran tema 7 atau 1G subtema 2 tentang hewan di sekitarku. Nah, anak-anakku solih-solihah, kemarin kita sudah belajar di subtema 1 tentang benda hidup dan tidak hidup di sekitarku. Baik, sebelum kita memasuki pembelajaran, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu supaya Allah memudahkan pembelajaran kita hari ini. Yuk kita berdoa bersama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Nah, anak-anak solih-solihah, siapa yang pagi ini sudah melakukan sholat duha? Nah, alhamdulillah melakukan sarapan pagi. Alhamdulillah melakukan membantu orang tua seperti biasa. Alhamdulillah. Dan tak lupa juga kita setiap hari sholat 5 waktu. Nah, baik anak-anakku solih-solihah, kita masuk ke materi selanjutnya di subtema 2 pembelajaran 1 sampai 6. Nah, pembelajaran ini kita untuk sampai 1 minggu ya. Baik, tujuan pembelajaran kita di pembelajaran 1, kita akan memasuki tentang hewan yang ada di sekitar dan mengingatkan ciri-ciri benda hidup dan tidak hidup. Di pembelajaran 2, kita akan memasuki tentang membandingkan macam-macam hewan darat dan hewan air. Nah, dengan dan cara mereka bergerak. Serta di pembelajaran 3 kita dapat membaca cerita tentang hewan serta menuliskan ungkapan pemberitahuan. Contohnya, dilarang melempar benda ke kandang, dilarang mendekati hewan buas, serta macam-macam aturan di kebun binatang. Dan di pembelajaran 4 kita akan mengetahui macam-macam hewan jinak dan liar serta tentang kalimat pemberitahuan dan mengurutkan bilangan dari yang terkecil dan terbesar. Di pembelajaran 5 kita mengetahui cara merawat hewan dan apa yang dihasilkan oleh hewan tersebut serta menghitung jumlah hewan paling sedikit dan banyak. Dan di pembelajaran 6 kita akan mengetahui cara memelihara hewan serta memperhatikan gambar tentang obat-obat yang kemasan obat untuk penyakit. Nah, baik anak-anakku sekalian, anak-anakku semua. Nah, sekarang coba siapa yang tahu macam-macam hewan yang ada di sekitar? Ya, ada kupu-kupu, ada kelinci, ada ayam, ada burung, ada kambing, ada bebek, ada kucing,
ada kodok, dan lain-lain. Nah, hewan-hewan di sekitar kita banyak, ada hewan yang hidup sebagai hewan liar dan ada yang dipelihara sebagai hewan ternak. Nah, ada juga yang dipelihara sebagai hewan peliharaan. Nah, di sini ada gajah. Gajah hewan liar adalah yaitu hewan yang hidup di alam bebas, tidak ada yang memelihara. Contohnya harimau, gajah, dan beruang. Nah, bagaimana dengan hewan peliharaan? Hewan peliharaan adalah hewan yang dipelihara untuk kesenangan. Contohnya kelinci, burung, dan kucing. Nah, bagaimana dengan hewan ternak? Ya, hewan ternak adalah hewan yang dipelihara untuk kebutuhan manusia. Contohnya apa? Ya, di sini ada ayam, sapi, dan ikan. Nah, anak-anakku sekalian, siapa yang memiliki hewan peliharaan di rumah? Nah, seperti Lala nih. Lala mempunyai hewan kelinci. Hewan peliharaan Lala yaitu kelinci. Nah, kelinci Lala sangat lucu. Lala sangat sayang pada kelincinya. Ayah memberi aturan pada Lala bila ingin memelihara hewan. Lala tidak boleh malas untuk merawatnya. Ayah juga beritahu Lala agar merawat hewan peliharaan dengan baik. Nah, bagaimana cara merawat hewan peliharaan? Ya, pertama caranya memberi makan dan minum secara teratur. Kedua, kalian harus membuatkan kandang untuk hewan tersebut. Yang ketiga, harus menjaga kebersihan kandang hewan peliharaan setiap hari. Nah, aturan yang diberikan ayah yaitu kepada Lala seperti itu. Nah, bagaimana kalimat pemberitahuannya? Nah, kalimat pemberitahuan tentang cara merawat hewan yaitu kita harus memberi makan dan minum secara teratur. Nah, lalu kita harus membuatkan kandang. Kalimat pemberitahuannya seperti itu. Atau bisa dilarang menyakiti hewan dan dilarang mendekati hewan buas. Itu merupakan contoh kalimat pemberitahuan. Dan teman-teman sekalian, nanti kalian bisa dikerjakan ya, ada tugasnya. Nah, anak-anakku sekalian, siapa yang tahu hewan apa saja yang hidup di darat dan hewan apa saja yang hidup di air? Nah, siapa yang tahu? Ya, tempat hidup hewan sangat beragam. Ada hewan yang hidup di darat dan ada yang hidup di air, dan ada juga hewan yang hidup di darat dan di air. Nah, hewan yang hidup di darat disebut hewan darat. Jika hewan yang hidup di air disebut hewan air. Nah, bagaimana dengan hewan darat? Ada yang hidup di permukaan tanah dan hewan darat ada yang terbang. Nah, apa sih contoh hewan darat? Ya, ada ayam, ada kucing, sapi, dan lain-lain. Hewan darat yang hidup di permukaan tanah yaitu ayam dan cacing atau sebagainya. Lalu ada hewan darat yang bisa terbang, contohnya burung. Terus apalagi nyamuk dan sebagainya. Nah, hewan yang hidup di air
ada dua macam. Ada hidup di air tawar dan hidup di air laut. Nah, apa contoh hidup hewan yang hidup di air laut? Ya, contohnya ada ubur-ubur, ada ikan hiu, ada kuda laut dan sebagainya. Nah, apa yang hidup di hewan air tawar? Ya, contohnya ikan. Ada yang hewan di air tawar dan di air laut. Nah, ada juga hewan yang hidup di dua alam, yaitu dapat hidup di darat dan di air. Apa contohnya? Yaitu hewan katak. Ya. Semua hewan dapat bergerak. Hewan bergerak untuk mencari makan. Hewan bergerak menggunakan alat gerak. Alat gerak hewan berbeda-beda loh. Nah, ada hewan yang hidup di darat bergerak dengan kaki. Ada pula yang menggunakan otot, perut, dan sayap. Hewan yang hidup di air bergerak dengan sirip. Nah, ayam, bebek, kucing, dan sapi bergerak menggunakan kaki. Sedangkan ular dan cacing bergerak menggunakan otot perut. Burung pipit, elang, dan kakak tua bergerak menggunakan sayap. Sedangkan ikan bergerak menggunakan sirip. Nah, kalian nanti dapat membedakan macam-macam hewan yang ada di sekitarmu, kemudian dapat melengkapi tabel bagaimana cara hewan bergerak ya. Nah, di sini juga ada rusa bergerak menggunakan kaki. Nanti kalian bisa menirukan gerakan rusa dengan melakukan sikap badan tegap, arahkan pandangan ke depan, sejajarkan dua kaki dan tangan di samping badan. Kemudian, langkahkan kaki kiri ke depan, diikuti langkah kaki kanan ke depan, lakukan terus-menerus dengan cepat. Tekuk dan ayunkan dua siku. Lompatlah setelah sampai di kotak, kemudian mendarat dengan satu kaki. Lakukan di semua kotak. Terakhir, larilah lagi dengan cepat. Nanti dapat dilakukan di pembelajaran PJOK ya, bersama Pak Endris. Nah, hari ini Lala dan teman-teman akan pergi ke kebun binatang. Siapa yang pernah pergi ke kebun binatang? Ya, Lala sangat senang. Di sana Lala bisa melihat banyak binatang. Di kebun binatang, pelatih burung beritahu anak-anak untuk membaca. Nah, di sana ada beberapa peraturan pada papan pemberitahuan. Peraturan dibuat untuk menjaga keselamatan hewan. Peraturan juga dibuat untuk menjaga keselamatan pengunjung kebun binatang. Nah, pasti yang sudah pernah ke kebun binatang atau taman safari pernah lihat kan macam-macam peraturan yang dituliskan yang terdapat di kandang hewan tersebut. Contohnya, dilarang melempar benda ke kandang, dilarang memberi makan hewan buas, dilarang mendekati hewan buas. Nah, kalian pasti menemukan ungkapan pemberitahuan tersebut saat ke kebun binatang. Baik, anak-anakku semua, hewan di kebun binatang harus dipelihara agar tetap lestari. Hewan-hewan itu harus disayangi. Nah, kalian dapat menyayangi hewan di sana dengan mematuhi aturan di kebun binatang. Nah, apa sih aturan di kebun binatang? Ya, aturan di kebun binatang tersebut adalah tidak mengganggu hewan. Yang kedua, tidak mendekati hewan berbahaya. Ketiga, tidak memberi makan hewan. Nah, hewan-hewan di kebun binatang mempunyai jadwal makan sendiri.
setiap hewan juga memiliki makanan yang berbeda-beda. Kenapa kita tidak boleh memberikan makan secara sembarangan? Karena yang mengetahui makanan tersebut adalah hanya pengurus hewan-hewan yang terdapat di kebun binatang. Nah, kalian jika di sana harus bersikap tertib di kebun binatang. Nah, membuatmu terhindar dari bahaya serta hewan-hewan juga terlindungi. Nah, di sini sikap saat taat aturan. Pertama, harus menjaga kebersihan kebun binatang. Kedua, memberi makan hewan yang diperbolehkan. Nah, kalau sikap yang tidak taat apa? Melempar batu pada hewan buas. Nah, tidak boleh membuang sampah di kolam ikan. Terus apa lagi? Tidak boleh menyakiti hewan, seperti misalnya ada kucing lewat, kalian tendang, atau menembak burung atau menembak ikan. Nah, itu tidak boleh. Nah, baik anak-anakku, siapa yang tahu macam-macam hewan jinak dan hewan liar? Ya, macam-macam hewan jinak dan hewan liar yaitu hewan jinak apa? Hewan yang dapat dipelihara dengan baik. Nah, kalau hewan liar, hewan yang hidupnya liar, seperti yang tadi sudah Bu Guru beritahu. Nah, sekarang kita masuk ke bagaimana cara merawat hewan dan apa sih yang dihasilkan hewan. Nah, cara merawat hewan tadi sudah Ibu jelaskan. Pertama, diberi makan, terus ya diberikan kandang tempat tinggal, lalu dimandikan setiap hari. Nah, sekarang di sini ada manfaat yang dapat diambil oleh hewan tersebut. Nah, apa saja hewan yang dapat dimanfaatkan? Ya, contohnya sapi. Apa yang dapat dimanfaatkan oleh hewan sapi? Ya, pertama, susunya bisa diminum supaya sehat. Siapa yang suka minum susu? Ya, susu sapi. Dan kedua apa? Dapat dimanfaatkan dagingnya. Nah, kemudian siapa yang tahu ayam? Ya, hewan ayam dapat dimanfaatkan dagingnya dan telurnya. Kemudian apa lagi? Madu. Ya, madu itu dari hewan apa? Ya, lebah. Lebah dapat dimanfaatkan madunya. Kemudian ada hewan ulat. Ulat dapat dimanfaatkan untuk menjadi bahan kertas atau bahan baju yang kita buat. Benangnya itu terbuat dari ulat. Nah, anak-anakku semua, coba perhatikan percakapan Lala dengan dokter berikut. Nah, Lala, ini obat untuk kelinci Lala yang sakit. Ceritanya di sini kelincinya Lala sakit. Nah, siapa yang pernah hewan peliharaannya sakit? Ya, ketika peliharaan kita sakit, kita harus dibawa ke dokter. Nah, hari ini Lala sangat sedih di sini. Salah satu kelinci peliharaan Lala sakit.
Nah, ayah beritahu Lala untuk membawa kelincinya ke dokter. Ke dokter apa? Ya, ke dokter hewan. Lala dan ayah pergi ke dokter hewan. Dokter beri kelinci Lala obat. Nah, dokter beritahu Lala cara memberikan obat. Caranya, teteskan obat pada air minum kelinci, terus teteskan obat sesuai takaran, yaitu 3 tetes obat untuk 1 gelas air minum. Nah, dokter juga beritahu Lala untuk merawat kelinci dengan baik agar kelinci Lala kembali sehat. Nah, ketika Lala berkonsultasi oleh dokter, kata dokter, Lala, ini obat untuk kelinci Lala yang sakit. Nah, bagaimana cara pakainya, Pak Dokter? Kemudian teteskan obat pada air minum kelinci. Berikan 3 tetes obat untuk 1 gelas air minum. Berikan obat setiap hari sampai kelinci Lala sembuh. Baik, Pak Dokter, Lala akan ikuti petunjuk Pak Dokter. Nah, Lala juga harus lebih rajin merawat kelincinya ya, agar kelinci Lala cepat sembuh. Baik, Pak Dokter, sekarang Lala akan lebih rajin merawat kelinci. Terima kasih ya, Pak Dokter. Sama-sama, Lala. Nah, di sini ada contoh gambar obat kelinci. Nah, pada kemasan obat tersebut terdapat kalimat pemberitahuannya. Pemberitahuannya adalah 1. Kegunaan obat, yaitu untuk membasmi cacing di usus, di hati, dan di lambung kelinci. Nah, 2. Aturan pakai obat. Nah, kalian nanti tugasnya dapat mencari kemasan obat yang ada di rumah ya. Nah, baik anak-anakku semua, di sini kita sudah belajar tentang macam-macam hewan. Nah, sekarang Bu Guru akan menjelaskan tentang mengurutkan bilangan dari yang terkecil dan terbesar. Nah, bilangan yang terkecil dan terbesar contohnya angka 66, 96, 71, dan 69. Nah, kalian urutkan mulai bilangan dari yang terkecil. Angka berapa yang paling terkecil? Ya, 66. Kemudian yang kedua 69, lalu 71 dan 96. Waktu itu Bu Guru telah menjelaskan bagaimana cara mudah untuk mengurutkan bilangan yang terkecil dan terbesar. Ya, caranya kalian lihat angka depannya. Angka depannya lebih banyak atau lebih kecil atau lebih sedikit. Nah, kalau angka depannya sama, kalian bisa lihat angka belakangnya. Jika angka belakangnya lebih besar, berarti lebih banyak, berarti lebih besar. Kalau angkanya lebih sedikit, berarti yaitu lebih kecil. Nah, begitu caranya ya. Nah, sekarang kalian bisa lihat angka membandingkan lebih dari atau kurang dari. Di sini ada contoh 53 dan 45. 53 lebih kecil mana dari 45? Ya, 53 yaitu lebih dari 45. Kenapa? Karena angka depannya 5. Nah, 5 lebih besar dari 4. Berarti 53 lebih dari 45. Nah, kalian nanti bisa lihat di contoh soal ya, menghitung jumlah hewan atau mengurutkan bilangan yang dari yang terbesar dan yang terkecil. Nah, baik anak-anakku semua, tugas kalian hari ini selama 1 minggu yaitu hari Senin di pembelajaran 1 dan 2, buku Mahir Tematik halaman 25, 27, 31, dan 32. Nah,
Di hari Selasa, pembelajaran 3 dan 4. Buku Mahir Tematik, halaman 35, 36, 37, 38, dan 39. Hari Rabu, pembelajaran 5 dan 6, halaman 42, 43, 45, dan 46. Hari Kamis, Mahir Tematik, halaman 47 dan 48. Hari Jumat, di buku tematik uji kompetensi, halaman 79 dan 80, serta mencari kemasan obat yang ada di rumahmu untuk menuliskan pemberitahuan yang terdapat pada kemasan obat tersebut. Lalu kerjakan halaman 74 ya. Nah, anak-anakku sekalian, pembelajaran kita selama 1 minggu ini alhamdulillah sudah selesai. Kalian dapat mengetahui macam-macam tentang hewan dan cara merawatnya. Nah, kalian nanti jangan lupa di rumah jika punya hewan-hewan peliharaan, jangan lupa untuk dirawat ya. Nah, baik anak-anakku semua, kita cukupkan pembelajaran kita hari ini dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, tetap semangat anak-anak solih-solihah. Ditunggu tugasnya, selalu dikerjakan ya. Terima kasih.